Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Ya, baik Bu. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Baik. Yang nantinya akan melihat proses coaching yang dilakukan Ibu dengan coachingnya. Namun sebelum melakukan proses percakapan, perlu saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebelum melakukan coaching. Ya, baik Ibu. Ibu diharapkan sudah memiliki paradigma berpikir coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yaitu presence. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Dan menggunakan teknik rasa dengan menerapkan alur tirta. Nah, itu juga yang ingin saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati proses coaching yang akan dilakukan Ibu nantinya. Bagaimana ya Bu, sudah paham? Iya Ibu, paham. Alhamdulillah, baik, terima kasih sebelumnya. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu mau kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga melakukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Baik ya. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana atau kompetensi spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan adalah presence dan mendengarkan aktif. Oh ya, baik. Kemudian yang ketiga, untuk indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang Ibu ingin tuju dalam proses coaching ini seperti apa? Indikator yang ingin saya tuju itu Ibu adalah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian menemukan ide-ide dari coachee agar dapat tergali dengan maksimal Ibu. Baik Bu. Nah, indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan adalah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian menemukan ide-ide dari coachee agar dapat tergali dengan maksimal. Semoga dapat tercapai Bu ya. Iya Ibu. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Saya berharap coachingnya ini berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Iya. Silakan duduk Ibu. Iya, makasih Bu. Bagaimana kabar Ibu Dia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kira-kira apa yang ingin kita bahas Ibu? Iya, yang saya mau bahas pada kesempatan ini yaitu fenomena yang ada di sekolah saya, itu di mana di sekolah peralihan kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Baik Ibu, berarti saat ini sedang peralihan Bu ya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Iya Bu. Nah, kemudian apa tujuan dari permasalahan di sekolah Ibu? Iya, tujuannya saya bagaimana supaya guru-guru yang ada di sekolah dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Baik Ibu Dia, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, langkah-langkah yang sudah saya lakukan di sekolah adalah mengundang fasilitator, memperdayakan teman yang sudah memahami kurikulum Merdeka yang ada di sekolah, mengundang pengawas untuk memberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Baik sekali langkah yang ingin Ibu lakukan. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal dari guru-guru Ibu,
start awal itu dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu, pemahaman guru-guru Ibu tentang kurikulum merdeka itu berada di mana Ibu? Iya, berada di skala 5. Seperti itu Bu ya. Yang Ibu dia inginkan guru-guru itu berada di grade berapa Bu ya? Iya, berada di grade 8 sampai 9. Nah, baik, untuk mencapai grade 8 sampai 9 itu rencana apa yang selanjutnya ingin Ibu lakukan? Iya, rencananya yang saya ingin lakukan agar supaya teman-teman dapat mencapai sampai di grade 8 atau 9, tentunya lebih memperdayakan lagi saya sebagai CGP angkatan ke-10 Ibu CGP dan ya? iya Angkatan 10. dan ada guru lagi yang lebih duluan menjadi guru penggerak di angkatan pertama. Itu semua saya memperdayakan untuk berikan motivasi untuk memberikan pemahaman-pemahaman, bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk melaksanakan workshop dan pelatihan-pelatihan bagaimana supaya semuanya dapat memahami tentang kurikulum merdeka dan dapat melaksanakan dengan baik. Baik sekali rencana yang ingin Ibu lakukan. Nah, kemudian bagaimana untuk memberdayakan terutama Ibu sebagai CGP dengan kalau tidak salah tadi Ibu sampaikan ada juga Bu ya yang angkatan pertama, Bu, untuk membantu guru-guru lainnya dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap kurikulum merdeka. Iya, itu memberikan tanggung jawab dan untuk bagaimana supaya bisa menghandle teman, dia bisa menjadi P5, profil pelajar Pancasila, memberikan contoh kepada praktik baik kepada teman-teman tentang kurikulum merdeka yang ada di sekolah. Luar biasa sekali Ibu rencana Ibu untuk memberdayakan guru penggerak Bu ya. Kemudian apalagi rencana-rencana yang lain yang ingin lebih ditingkatkan agar guru-guru memahami tentang kurikulum merdeka tersebut? Iya, yang kami harus lakukan dan segera mungkin kita melakukan itu mengundang pakar-pakar yang sudah memahami tentang kurikulum merdeka dan juga kita mengadakan studi banding kepada sekolah-sekolah yang sudah lebih maju untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Alhamdulillah, jadi Ibu sudah ada rancangan ya Bu, ingin mengundang pakar-pakar untuk hadir yang lebih paham mengenai kurikulum merdeka tersebut. Iya, kemudian Bu, kapan kira-kira rencana yang akan Ibu laksanakan tersebut? Iya, dengan segera. Mungkin kami akan melaksanakan semuanya itu dan berharap supaya semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, amin. Nah, kami doakan Bu ya agar apa yang Ibu rencanakan itu dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Iya, makasih banyak Bu. Ya, dari permasalahan kita hari ini, menurut Ibu apakah kesimpulan dari pertemuan kita saat ini? Iya, jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperdayakan teman-teman untuk yang sudah lebih memahami tentang kurikulum merdeka, guru penggerak yang ada di sekolah, wakasek, bagaimana supaya semuanya bisa mengadakan praktik baik di sekolah untuk melakukan yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Dan juga kita meminta kepada fasilitator dari BPGP, dari Dinas Pendidikan, dari pengawas yang sudah memahami dan memberikan pemahaman bagaimana supaya kita
dapat melaksanakan dengan baik kurikulum Merdeka yang sesuai dengan harapan kita semua. Ya, mudah-mudahan Bu ya semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, kapan hari kita bisa bertemu kembali, Ibu bisa menelpon atau chat untuk berbincang-bincang tentang kegiatan yang ada di sekolah Ibu. Iya Bu. Makasih banyak Bu atas motivasinya. Semoga kami bisa melaksanakan segera mungkin dengan baik. Iya, saya juga berterima kasih banyak Ibu. Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya. Iya, makasih banyak. Saya pamit duluan Ibu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu. Sudah ada beberapa catatannya. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Ya baik Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coachingnya tadi? Baik Ibu, yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sebagai coach telah melakukan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta, dan yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi, saya telah menggali potensi coach untuk mengemukakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ya. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu kehadiran penuh dan lebih fokus lagi. Baik, yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah kehadiran penuh dan lebih fokus, yang menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan ya Bu. Iya Ibu. Semoga kedepannya Ibu dapat mengembangkan dengan maksimal ya Bu. Tidak hanya potensi ini tetapi potensi lain yang dapat mengembangkan coachingnya. Saya berharap proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ketika melakukan proses coaching sesuai dengan paradigma berpikir coaching, terutama dalam penyampaian. Coach diharapkan dapat berpengaruh teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa memberikan dampak yang baik buat Ibu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, bagaimana kabar Ibu dia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer Bu ya. Yang nantinya akan melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dengan coachingnya. Namun, sebelum melakukan proses percakapan, perlu saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebelum Ibu melakukan coaching. Ibu diharapkan sudah memahami paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa dan menerapkan alur tirta. Nah, itu juga yang ingin saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati proses coaching yang nantinya akan Ibu laksanakan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Iya Bu, sudah paham. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Iya Bu, boleh. Yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Iya, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oh iya, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, Bu ya? Iya, Bu. Baik. Kemudian bagaimana bagian kompetensi mana atau kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Present dan mendengarkan aktif, Bu. Baik. Lalu yang ketiga, untuk indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini apa, Bu? Iya, saya menginginkan coaching menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapi, Bu. Oh iya, baik Ibu. Indikator ketercapaian yang ingin lakukan adalah presence dan menemukan ide-ide dari coach tersebut. Semoga dapat tercapai, Bu ya. Iya, Bu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Saya berharap dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya, makasih, Bu. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu Munawwarah. Silahkan Bu. duduk. Terima kasih Bu. Iya. Iya, bagaimana kabarnya Bu Munawwarah hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Munawwarah? Baik juga Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, apa yang kira-kira yang kita harus bahas pada hari ini? Begini Bu, tujuan saya ke sini, saya melihat peserta didik saya kurang maksimal dalam menerima pembelajaran IPA di kelas dan jarang melakukan atau mengerjakan PR yang saya berikan kepada peserta didik saya. Iya, apa yang menjadi tujuan Bu Munawwarah terhadap peserta didik yang kurang motivasi dan kurang mengerjakan tugas? Tujuan saya Ibu, bagaimana peserta didik saya nanti kelak bisa termotivasi dan bisa mengerjakan PR-nya, kemudian bisa menerima pembelajaran dengan baik yang saya berikan di kelas. Iya, apa yang menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bu Munawwarah sehingga peserta didik Bu Munawwarah lebih termotivasi lagi melaksanakan tugas dan memahami pelajaran yang Bu Munawwarah berikan? Mungkin langkah-langkah yang saya lakukan dalam kelas sehingga peserta didik saya termotivasi kembali Bu, mungkin salah satu cara saya ingin merubah cara mengajar saya yang dulunya monoton, kemudian saya juga ingin memberikan pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik itu tidak bosan di dalam kelas. Kemudian saya juga akan memberikan PR di dalam LKS, karena mungkin kalau saya berikan di papan tulis itu agak lebih banyak, tapi kalau LKS itu mungkin agak sedikit. Mungkin itu salah satu cara saya Ibu. Iya, Bu Munawwarah tentunya ingin memberikan langkah-langkah yang Bu Munawwarah ingin lakukan adalah ingin memberikan pembelajaran menyenangkan yang bervariasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan, lebih aktif lagi dan lebih termotivasi lagi di dalam melaksanakan pembelajaran yang dibawakan oleh Bu Munawwarah ya. Iya, jadi kira-kira Bu Munawwarah dari sebelumnya itu Ibu Munawwarah menerapkan pembelajaran yang Ibu Munawwarah tadi lakukan, grade atau level berapa kalau kita ukur dari 1 sampai 10, kira-kira di grade berapa dan level berapa peserta didiknya Bu Munawwarah? Kalau saya melihat sekarang level peserta didik saya itu berada di angka 5. Itu yang saya lihat sekarang. Di angka 5 ya Bu Munawwarah. Iya. Jadi apakah Bu Munawwarah memiliki lagi motivasi atau langkah berikutnya yang Bu Munawwarah lagi untuk lebih meningkatkan agar supaya grade atau level peserta didik Bu Munawwarah bisa tercapai seperti harapan Bu Munawwarah? Sebenarnya motivasi yang saya lakukan itu yang rencana saya banyak Bu. Pertama, mungkin saya memberikan pembelajaran yang bermakna kepada mereka,
Kemudian saya ingin juga memberikan pembelajaran yang bervariasi sehingga grade dari 5 itu bisa saya nampakkan ke level 8 sampai 9, Ibu. Iya, tentunya Bu Munawara ingin lagi memberikan motivasi kepada peserta didiknya, lebih meningkatkan lagi proses pembelajarannya dengan teknik-teknik yang lebih lebih bagus lagi ya, untuk ditingkatkan agar supaya peserta didik Bu Munawara lebih termotivasi ya, seperti itu yang harapan Bu Munawara ya. Iya, setelah ini harapan Bu Munawara tercapai, kira-kira Bu Munawara di dalam melaksanakan harapan tadi itu, kira-kira kapan Bu Munawara untuk melakukan itu semuanya? Ya Bu, insya Allah mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya akan melakukan pembelajaran yang perubahan pembelajaran yang saya sudah rencanakan. Insya Allah saya akan melakukan perubahan 1-2 minggu ke depannya, Ibu. Iya, dengan segera ya Bu Munawara untuk Iya, Bu. melaksanakan itu semuanya supaya cepat tercapai apa yang menjadi tujuan Bu Munawara ya, seperti itu. Insya Allah, Bu. Iya, baiklah Bu Munawara, semoga Bu Munawara nantinya dapat mencapai semuanya apa yang menjadi tujuannya. Bagaimana perasaan Bu Munawara setelah pertemuan kita? Ya, terima kasih banyak Ibu. Perasaan saya sudah merasa lega mencari titik temunya dengan adanya perbincangan-perbincangan dengan Ibu, sehingga saya bisa mendapat apa yang saya harus lakukan ke depannya nanti di sekolah. Iya, alhamdulillah Bu Munawara sudah menemukan solusi ya dari permasalahan tadi yang Bu Munawara alami di sekolah ya. Iya, Bu. Iya, jadi nantinya Bu Munawara kapan saja Bu Munawara kalau membutuhkan, nanti lain kali kita bisa ketemu kembali, apakah lewat telepon, SMS atau berkomunikasi, menghubungkan lagi ke sini agar supaya Bu Munawara dapat membahas lagi kembali apabila Bu Munawara memiliki masalah-masalah. Terima kasih Bu, saya pamit dulu Bu. Iya, makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan coachnya. Iya. Sudah ada beberapa catatan saya, yaitu Ibu telah melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta, di mana alur tirta tersebut sendiri yaitu menyampaikan tujuan, permasalahan, kemudian mengidentifikasi, menggali permasalahan yang sedang dialami coach, lalu melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, berikutnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Iya, yang sudah saya lakukan sebagai coach yaitu menerapkan alur tirta dan menggali potensi coach dari pertanyaan berbobot. Iya, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Iya, kehadiran penuh dan lebih fokus Bu. Baik, yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah kehadiran penuh dan lebih fokus lagi Bu ya. Iya Bu. Semoga ke depan Ibu dapat mengembangkan dengan maksimal ya Bu. Tidak hanya potensi ini tetapi potensi lain yang dapat mengembangkan kegiatan coaching. Saya berharap proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ketika melakukan proses coaching sesuai dengan paradigma berpikir coaching, terutama dalam penyampaian. Coach diharapkan dapat berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, sudah proses yang luar biasa. Semoga bisa memberikan dampak baik bagi Ibu ke depannya. Iya, makasih banyak Ibu. Ya, saya pamit Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Munawara. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu.
Iya, sebelum Ibu memulai coaching hari ini, Ibu menyampaikan bahwa saya sebagai observer atau pengamat untuk mengamati proses coaching Ibu terhadap coach Ibu terhadap coachingnya. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan sebelum Ibu melakukan coach. Ya, Ibu berharap sudah memahami paradigma berpikir coach, yaitu kemitraan, proses, keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coach, yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dengan menggunakan teknik rasa dan menerapkan alur cerita. Tujuannya yang ingin dicapai mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu juga yang ingin saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati proses coach yang akan dilakukan oleh Ibu nantinya. Bagaimana Bu? Sudah paham? Ya, paham. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Ya, boleh ya Bu? Boleh, Bu. Iya, yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan di sini Bu, ada 3. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana atau kompetensi spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan di sini secara spesifik itu ada 2 Ibu. Yang pertama present atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Iya. Pertanyaan ketiga, untuk indikator ketercapaian kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching itu. Tolak ukurnya yaitu melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita, kemudian menemukan ide-ide dari coaching agar dapat tergali dengan maksimal. Baik, Ibu. Indikator ketercapaian yang ingin dilakukan adalah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur cerita. Kemudian menemukan ide-ide dari coach agar dapat menggali dengan maksimal. Ya, semoga dapat tercapai ya Bu. Iya Bu, Iya. Hanya itu yang Ibu ingin sampaikan. Silakan Ibu lakukan proses coachnya dan Ibu berharap dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian. Silakan Bu dilaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Ibu. Iya, Silakan makasih masuk. Bu. Bagaimana kabarnya Bu Daya? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Apa tujuan dari Ibu datang ke sini? Iya Ibu, ini saya ingin berbincang dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Ibu. Permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, permasalahan yang seperti apa, bisa mungkin diceritakan Ibu? Iya, baik Ibu, saat ini saya bermasalah dengan guru bidang studi Ibu. Salah satu guru bidang studi yaitu guru bahasa Inggris Ibu. Iya, baik, saya ini sampaikan dulu Ibu. Masalahnya itu adalah saya telah menyusun jadwal pelajaran di kelas saya. Dan saya menempatkan pelajaran bahasa Inggris itu di hari Sabtu. Namun, guru bahasa Inggris tersebut datang menemui saya dan ingin memindahkan jam pelajarannya Ibu. Oh, seperti itu. Kemudian rencana Ibu untuk mencari solusi ini apa yang Ibu lakukan? Rencananya saya Ibu, saya tetap akan berkomunikasi dengan baik dengan guru bidang studi dan mencari tahu alasan mengapa beliau ingin memindahkan jam pelajarannya ke hari Senin. Oh, seperti itu. Iya Ibu. Terus apa rencana utama dalam mencapai tujuannya Ibu ini? Baik, setelah saya mengetahui alasan dari beliau, ternyata
alasannya mengapa beliau ingin memindahkan jam pelajarannya karena permintaan dari wali kelas 4. Lalu saya berkeinginan untuk berkomunikasi dengan wali kelas 4 tersebut. Oh, seperti itu. Jadi ingin berkomunikasi dengan wali kelas 4-nya yang ada di sekolahnya Ibu. Iya. Nah, apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuannya Ibu? Iya Ibu, saya berharap agar kegiatan pembelajaran di kelas itu skala yang saya inginkan itu berada di 8 sampai 9 Ibu. Oh, jadi Ibu menginginkan skala 8 sampai 9. Iya Ibu. Nah, apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu sudah rencanakan? Ya, baik Ibu, strategi yang akan saya lakukan yaitu setelah berkomunikasi, kemudian menyampaikan juga kepada wali kelas 4 bahwa saya tidak bisa memindahkan jam pelajaran bahasa Inggris ke hari Senin karena pada hari Sabtu tersebut saya juga ada kegiatan perkuliahan. Oh, seperti itu. Nah, sekarang apa komitmen yang Anda Ibu buat untuk mencapai rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk tetap menjalankan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah saya buat Ibu. Jadi Ibu berkomitmen ingin menjalankan pembelajaran yang Ibu buat. Iya, Ibu. Nah, apa kesimpulan yang Ibu ambil daripada percakapan ini? Iya. Dari percakapan kita saat ini, saya bisa menemukan bahwa segala kendala itu dapat terselesaikan jika kita dapat berkomunikasi dengan baik dan menemukan titik permasalahan yang harus kita hadapi. Seperti itu. Jadi Ibu sudah menemukan titik permasalahan, sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Terus apakah semua ini Ibu bisa bertanggung jawab dengan berkomitmen ya dengan keputusan yang Ibu buat? Ya, insya Allah Ibu, saya dapat menjalankannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang sudah saya buat Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bantuan dari Ibu sudah membantu saya untuk meluangkan waktu berbincang-bincang pada hari ini tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu mau mengutarakan apa permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dan ada beberapa catatannya. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Iya, boleh Bu. Iya, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian dan proses coaching tadi? Baik Bu, terima kasih. Yang sudah saya lakukan sebagai coach, saya sudah menerapkan alur tirta. Kemudian yang kedua Ibu, saya sudah menggali potensi coaching dari pertanyaan berbobot. Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian coaching yaitu mengemukakan sendiri solusi dan ya dari permasalahan yang dihadapinya Ibu. Iya, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Iya, namun masih ada pertanyaan saya yang terakhir, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam coaching tadi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh. Kemudian saya lebih fokus dan merasa terbantu. Iya, baik. Yang ingin Ibu kembangkan lagi pada coaching ini adalah kehadiran penuh dan lebih fokus, menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan ya. Semoga ke depan Ibu dapat mengembangkan dengan baik, dengan maksimal ya Bu, dengan harapan potensi yang Ibu
dapat kembangkan lagi yang lain dengan maksimal di dalam coaching nanti ya. Insya Allah, Bu. Iya, saya harapkan proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar supaya nantinya kelak Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Iya, terutama dalam penyampaian coach diharapkan dapat berpegang teguh pada alur tirta. Iya, terima kasih Bu, sudah prosesnya luar biasa. Semoga bisa memberikan yang terbaik nanti ke depan bagi Ibu dan semoga bisa memberikan dampak baik bagi semuanya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.